Kalau malam itu aku tidak menerima telepon tersebut, mungkin aku tidak akan pernah naik bis tanpa lampu ini. Dan tidak akan pernah duduk di antara penumpang yang sudah mati. Selamat datang kembali para penikmat horor Nusantara. Pernahkah kalian menerima sebuah kabar darurat di tengah malam? Sebuah telepon yang memaksa kalian pergi tanpa sempat berpikir panjang. Sebuah perjalanan yang seharusnya menyelamatkan orang tercinta justru membawa kalian ke arah yang sama sekali tak pernah dibayangkan. Malam itu, sebuah bis tanpa lampu, tanpa identitas, dan tanpa tujuan yang jelas menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah bisa dilupakan. Apa yang sebenarnya terjadi di perjalanan itu dan siapa saja penumpang di dalamnya? Dan selamat datang di channel Mas Alex Misteri. Jam menunjukkan pukul 20.13 malam. Aku yang saat itu bekerja shift malam di sebuah gudang logistik Jakarta Utara, terpaksa membereskan jaket dan peralatan kerjaku lebih cepat dari biasanya. Dengan suara sedikit gemetar, aku meminta izin pulang pada leaderku. Alasannya sederhana tapi menyesakkan dada. Ayahku di Bogor dikabarkan sakit keras dan dibawa ke UGD. Tanpa banyak pertanyaan, leaderku mengangguk dan mengizinkanku pulang. Aku tak sempat berpikir panjang. Dalam kepalaku hanya ada satu tujuan, Bogor secepat mungkin. Keluar dari kawasan gudang, aku tak kembali ke kontrakan. Aku langsung menuju jalan besar, berharap ada bis atau angkot yang bisa membawaku ke terminal. Seragam kerja masih melekat di tubuhku. Malam itu terasa ganjil, terlalu sunyi. 30 menit berlalu, tak satu pun kendaraan berhenti. Aku duduk di kursi kecil di bawah jembatan rel kereta. Udara dingin mulai menusuk tulang dan perasaan tak enak perlahan merayap tanpa alasan yang jelas. Aku mengeluarkan ponsel, mencoba menelepon kakakku. Nomor yang sama yang tadi mengabarkan ayah sakit, tapi kali ini tak diangkat. Sekali, dua kali, tetap tak ada jawaban. Jantungku berdegup semakin kencang, pikiran buruk mulai bermunculan. Bagaimana jika kondisi ayah semakin parah? Bagaimana jika semuanya terlambat? Di tengah kepanikan itu, hatiku tiba-tiba menolak satu hal, memesan ojek online. Entah kenapa, ada suara kecil di dalam dada yang berkata, "Jangan." Dari kejauhan, sorot lampu kendaraan muncul. Sebuah bis besar melintas, harapan kembali menyala. Aku berdiri, melambaikan tangan sekuat tenaga. Namun harapan itu langsung padam saat sang kondektur membalas dengan isyarat menolak. Bis itu melaju pergi, meninggalkan angin dingin dan rasa putus asa. Aku menghela napas panjang, malam semakin terasa berat, seolah waktu sengaja melambat hanya untuk mengujiku. Saat aku berbalik badan, tiba-tiba suara klakson terdengar. Sebuah minibus sudah berhenti di pinggir jalan, seolah menungguku. Ada satu hal yang langsung membuatku heran. Bis itu tidak menyalakan lampu depan. Warnanya putih polos, tanpa logo, tanpa tulisan tujuan. Pintu depan terbuka perlahan. Aku mendekat dengan perasaan campur aduk antara curiga dan harapan. "Pak, kemana ya?"
Tanyaku ragu. Supir itu menjawab singkat dengan nada datar. "Ke Bogor." Jawaban itu seperti doa yang langsung dikabulkan. Di tengah jalan sepi, di tengah kepanikan, aku justru mendapatkan kendaraan dengan tujuan yang persis sama. Tanpa banyak berpikir, aku naik. Aku menganggapnya sebagai pertolongan Tuhan, tanpa menyadari bahwa malam itu aku justru melangkah masuk ke dalam perjalanan yang salah. Di dalam bis ternyata penuh, sangat penuh. Padahal dari luar tampak sepi. Aku menemukan satu kursi kosong di tengah dan langsung duduk. Di sampingku, seorang perempuan berambut panjang menghadap jendela, tampak tertidur. Penumpang lain duduk rapi, diam membisu. Tak ada suara obrolan, tak ada ponsel menyala. Bahkan seorang balita pun duduk kaku, tak bergerak. Suasana itu membuat dadaku terasa sesak, meski aku berusaha menenangkan diri. Beberapa menit berlalu, bis mulai meninggalkan jalanan kota dan masuk ke kawasan gelap penuh pepohonan. Hutan di kanan kiri jalan. Aku sadar ini bukan rute yang kukenal menuju Bogor. Bis ini juga tidak masuk jalan tol. Meski begitu, aku mencoba berpikir logis. Mungkin jalan pintas, mungkin supir lebih hafal jalur malam. Aku kembali bersandar dan memejamkan mata, mencoba mengusir kegelisahan yang semakin kuat. Saat mataku terpejam, terdengar suara rintihan pelan dari sampingku, dari perempuan berambut panjang itu. Awalnya seperti orang kesakitan, lama-lama berubah menjadi napas tersengal, seperti orang sekarat. Aku menoleh dan menyentuh bahunya. "Mbak, gak apa-apa?" tanyaku. Tak ada jawaban. Dengan ragu, aku menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya, dan saat itulah dunia seakan berhenti berputar. Saat rambut panjang itu tersibak, jantungku seakan berhenti berdetak. Wajah perempuan di sebelahku pucat membiru, bibirnya terbuka kaku, dan dari kedua lubang hidungnya tertancap kapas putih. Matanya terbuka, kosong, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Dari mulutnya keluar suara rintihan, yang kini terdengar seperti napas terakhir orang sekarat. Aku terpaku. Otakku menolak menerima apa yang kulihat. Ini bukan orang sakit. Ini mayat. Dan aku duduk di sampingnya. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Tatapannya kosong. Tapi entah bagaimana aku merasa, dia melihatku, menyadari keberadaanku. Suara rintihannya semakin jelas, bercampur dengan napas berat yang tidak seharusnya dimiliki orang mati. Tubuhku gemetar hebat. Aku mundur, punggungku membentur sandaran kursi. Dalam hati aku terus bertanya, apakah ini mimpi? Atau aku sudah ikut mati bersama mereka? Aku berdiri dengan panik, dan saat itulah aku melihat seisi bis. Satu persatu penumpang yang tadi tampak manusia, kini berubah. Kain kafan membalut tubuh mereka. Pocong. Semua duduk rapi di kursi masing-masing. Lubang hidung mereka sama, tersumbat kapas putih. Kepala mereka bergerak serempak, menoleh ke arahku. Tak ada suara, tak ada jeritan. Hanya tatapan dingin dari puluhan makhluk yang seharusnya tak lagi berada di dunia ini. "Tolong!" teriakku sekuat tenaga. Suaraku menggema di dalam bis, tapi tak satu pun pocong bergerak. Aku berlari sempoyongan ke arah depan, hampir terjatuh karena kakiku gemetar. Nafasku memburu, air mata keluar tanpa sadar. Aku hanya ingin turun, aku hanya ingin hidup. Segala logika lenyap, yang tersisa hanyalah naluri bertahan. Sesampainya di dekat supir, aku berteriak, "Pak, tolong, itu pocong semua." Supir itu tetap menatap jalan, tangannya mantap memegang kemudi. Dengan nada kesal, ia menjawab, "Pocong apaan sih, Mas? Ngaco kamu." Aku menunjuk ke belakang, memohon agar dia menoleh. Tapi dia hanya tertawa kecil, seolah apa yang kulihat hanyalah khayalan orang stres. "Bener, Pak. Itu pocong beneran," kataku hampir menangis. Supir itu akhirnya menoleh ke arahku. "Oh, itu," katanya santai. "Itu teman-teman saya, Mas." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun malam itu. Dadaku sesak, kepalaku pusing, dunia terasa miring. Saat wajah supir itu terlihat jelas, kakiku langsung lemas. Wajahnya rata,
Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada mulut. Seperti boneka tanah liat yang belum dibentuk. Namun anehnya, ia bisa berbicara, bisa melihat, bisa mengemudi. Otakku benar-benar menyerah. Aku menjerit tanpa suara, lalu semuanya gelap. Aku terbangun dengan kepala berat. Tubuhku terbaring di pinggir jalan. Udara pagi terasa dingin dan lembab. Tidak ada bis, tidak ada hutan, tidak ada pocong. Hanya jalan raya dan hamparan sawah di sekelilingku. Jam di ponselku menunjukkan pukul 6:10 pagi. Seolah malam itu tak pernah ada. Tapi trauma di dadaku berkata sebaliknya. Dengan tangan gemetar, aku menelepon kakakku. Yang kupikirkan hanya ayah. "Bapak, baik-baik aja," jawabnya santai. Aku membeku. Semua ceritaku tentang UGD, sakit keras, telepon tengah malam, dibantah mentah-mentah. Kakakku bersumpah tidak pernah meneleponku. Bahkan ayah saat itu sedang nongkrong di pos ronda, sehat tanpa keluhan apapun. Masih dalam keadaan linglung, aku berjalan menyusuri jalan sampai menemukan warung kopi kecil. Dari dalam, terdengar orang-orang berbicara dengan bahasa Jawa. Aku memberanikan diri bertanya. Jawabnya membuat darahku dingin. "Ini sudah masuk daerah Ngawi, Mas." Ngawi, Jawa Timur. Aku terdiam. Dari Jakarta ke Ngawi hanya dalam semalam, dengan bis tanpa lampu, dengan penumpang pocong. Aku duduk terpaku di warung kopi itu, menatap cangkir yang tak pernah kusentuh. Tanganku masih gemetar, pikiranku berputar, mencoba menyusun ulang kejadian semalam. Jika ayah baik-baik saja, maka apa sebenarnya yang memaksaku pergi dari Jakarta? Siapa yang meneleponku dengan suara kakakku? Dan untuk apa aku dibawa sejauh ini? Semakin kupikirkan, semakin jelas satu hal. Perjalanan ini bukan kebetulan. Sejak awal, aku memang dipanggil. Aku memeriksa ulang riwayat panggilan di ponselku. Kosong. Tidak ada satupun catatan panggilan dari kakakku semalam. Pesan yang kukirim saat di bis pun tak pernah terkirim. Seolah-olah jaringan itu hanya ada di dunia lain. Dingin menjalar dari tengkuk hingga punggung. Saat itulah aku sadar, sejak awal aku sudah berada di luar jalur manusia biasa. Seorang bapak tua di warung itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Mas naik kendaraan malam ya?" Aku mengangguk. Wajahnya langsung berubah. Ia bercerita tentang bis penjemput, kendaraan gaib yang konon hanya muncul untuk orang-orang yang sedang lemah secara batin, panik, takut, atau putus asa. Bis itu tidak selalu membawa penumpangnya mati, tapi selalu membawa mereka jauh dari jalur hidupnya. Bapak itu melanjutkan, penumpang di bis itu adalah arwah-arwah yang belum selesai urusannya. Mereka pulang, tapi bukan ke rumah. Mereka terjebak di perjalanan abadi. Pocong-pocong yang duduk diam itu bukan ingin menakutiku. Mereka hanya menemaniku. Karena untuk sesaat, aku berada di jalur yang sama dengan mereka. Supir tanpa wajah itu bukan makhluk sembarangan. Ia penjaga jalan, pengantar antara niat dan takdir. Wajahnya yang rata adalah simbol. Ia bukan manusia, bukan pula arwah biasa. Ia hanya menjalankan tugasnya, mengantar siapapun yang memanggil meski tanpa sadar. Dan malam itu, akulah yang memanggilnya, lewat ketakutan dan kepanikanku sendiri. Siang itu aku benar-benar naik bis biasa. Ada suara kernet, ada tiket, ada obrolan penumpang. Tapi anehnya, semua itu terasa asing. Setiap suara mesin membuatku tegang, setiap orang yang diam terlalu lama membuatku curiga. Perjalanan terasa jauh lebih lama dari bis malam itu. Namun kali ini, aku benar-benar hidup. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi berani naik kendaraan malam sendirian. Setiap menerima telepon larut malam, dadaku langsung sesak. Suara klakson di jalan sepi selalu membuatku menoleh panik. Bis putih tanpa lampu itu mungkin tak pernah muncul lagi di hadapanku, tapi bayangannya menetap selamanya di kepalaku.
Terkadang, tidak semua panggilan harus dijawab, tidak semua jalan harus ditempuh, karena di luar sana ada jalur-jalur yang bukan untuk manusia. Dan ketika kita melangkah dengan hati yang rapuh, kita bisa saja berpindah jalur tanpa pernah menyadarinya. Aku masih hidup, tapi sebagian diriku tertinggal di perjalanan malam itu, bersama bis tanpa lampu, bersama penumpang yang tak pernah sampai. Dan jika suatu malam kalian berdiri sendirian di jalan sepi, lalu sebuah kendaraan berhenti tanpa identitas, tanpa cahaya, pastikan satu hal. Itu benar-benar kendaraan yang ingin kalian tumpangi. Sekian cerita dari kami. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share biar semua tahu untuk berhati-hati ketika naik kendaraan di malam hari.